Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiatul Latifah dari kelas 1C Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi himpunan sebagai tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Yang pertama ada definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Lalu ada penyajian himpunan. Penyajian himpunan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada enumerasi. Enumerasi adalah cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua tanda kurung kurawa. Contohnya adalah tanda kurung kurawa dibuka 1, 2, 3, lalu ditutup kembali dengan tanda kurung kurawa. Yang kedua ada simbol-simbol baku. Penulisan himpunan menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Di sini dicontohkan dengan N besar atau bilangan asli, yaitu 0, 1, dan 2. Selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan. Cara penulisan himpunan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Dicontohkan di sini adalah himpunan A, X adalah bilangan bulat positif dengan X kurang dari 5. Dan yang terakhir ada diagram Venn. Diagram Venn adalah penyajian himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan memiliki himpunan semesta yang digambarkan dengan segi 4. Contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas merupakan jumlah elemen yang berbeda di dalam suatu himpunan. Dinotasikan dengan N buka kurung A atau A dengan tanda mutlak. Contohnya adalah himpunan A terdiri dari A, B, C, dan D. Kardinalitas dari A berarti adalah 4. Contoh yang kedua ada himpunan B dengan 2, 6, 10, 11, dan 12. Berarti kardinalitas dari B adalah 5. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong atau implisit adalah sebuah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalitas 0. Dinotasikan dengan tanda kurung kurawa yang kosong atau huruf O dengan garis miring. Contohnya di sini adalah himpunan P, hari yang berawalan dengan huruf Y. Kardinalitas dari P adalah 0, sehingga itu himpunan P termasuk himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Dibagi menjadi dua definisi, yaitu definisi yang pertama, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset dari B dilambangkan dengan seperti pada gambar atau secara ekuivalen. B adalah superset atau superhimpunan dari A dilambangkan dengan B seperti pada gambar. Definisi 2. Jika A adalah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, atau paling sedikit satu elemen yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper set dari B, dilambangkan dengan yang seperti pada gambar atau secara ekuivalen. Lalu B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A, dilambangkan seperti pada gambar pula. Dicontohkan di sini adalah himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A subset dari B dan A proper set dari B. Contoh yang kedua ada himpunan K 1, 2, 3, 4 dan himpunan L adalah 1, 2, 3, 4. Ini berarti K subset dari L. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Dinotasikan dengan A sama dengan B, sama pula dengan A subset dari B dan B superset dari A. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai yang sama. Dicontohkan, himpunan A memiliki 2, 3, 5, 10 dan himpunan B 3, 2, 10, dan 5. Nah, keduanya ini mempunyai nilai yang sama. Jadi, A sama dengan B karena A subset dari B dan B superset dari A. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen, dinotasikan dengan A ekuivalen dengan B. Dengan kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dicontohkan di sini ada himpunan A 1, 3, 5, 7, kardinal dari himpunan A 4, dan himpunan B A, B, C, D. Kardinal dari himpunan B adalah 4.
Nilai yang mereka punya tidak sama, tetapi kardinal dari keduanya itu sama. Jadi bisa disimpulkan A ekuivalen dengan B. Selanjutnya ada himpunan saling lepas, dinotasikan dengan A garis miring 2 kali B. Himpunan saling lepas atau disjoint adalah dua himpunan A dan B yang keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dicontohkan di sini, himpunan A 2, 3, 5, himpunan B 6, 7, 8. Nah, keduanya ini tidak mempunyai elemen yang sama, jadi A saling lepas dengan B. Diagram Venn-nya akan terlihat pada gambar. Yang selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dinotasikan dengan P buka kurung A atau 2/4 kardinal dari A. Himpunan kuasa atau power set adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan dari bagian A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Dicontohkan A 1, 2, kardinalnya adalah 2. Jadi himpunan kuasanya ada himpunan kosong 1, 2, 1, dan 2. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Diagram Venn-nya akan terlihat seperti ini. Dicontohkan himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B-nya 4, 10, 14, 18. Jadi A irisan dari B adalah 4. Selanjutnya ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B. Diagram Venn-nya akan terlihat seperti gambar, seperti ini. Dicontohkan himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B 4, 14, 18. Jadi gabungan A digabung B adalah 2, 4, 6, 8, 14, dan 18. Selanjutnya ada komplement. Komplement suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Diagram Venn-nya akan terlihat seperti ini. Jadi nanti yang termasuknya yang di arsir hijau. Contohnya adalah himpunan semestanya terdiri dari 1, 2, 3, sampai 9 dan himpunan A-nya 1, 3, 7, 9. Jadi komplement dari A adalah 2, 4, 6, 8. Selanjutnya ada selisih. Selisih dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dari himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, diagram Venn-nya akan terlihat seperti ini. Jadi dicontohkan himpunan A 1, 3, 5, himpunan B 1, 2, 3. Selisih B adalah 5. Selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak ada keduanya. Diagram Venn-nya akan terlihat seperti ini. Lalu dicontohkan himpunan A 2, 4, 6, himpunan B-nya 2, 3, 5. Jadi A beda setangkup dengan B 4, 3, 5, dan 6. Selanjutnya ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian adalah operasi yang menggabungkan bagian suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Dicontohkan di sini ada himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya A dan B. Jadi A dikali B adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan yang terakhir 3B. Nah, selanjutnya di sini ada hukum-hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum aljabar himpunan ini terdiri dari 11 hukum. Yang pertama ada hukum identitas. Hukum identitas. Bila A digabung dengan himpunan kosong sama dengan A. Bila A diiris dengan himpunan semesta adalah A. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Bila A diiris dengan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Bila A digabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement. Bila A digabung komplement dari A adalah himpunan semesta. Lalu bila A diiris dengan komplement dari A sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. Bila A digabung dengan A sama dengan A. Bila A diiris dengan A sama dengan A. Yang kelima ada hukum involusi. Bila A komplement dikomplementkan kembali sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi.
Bila A digabung dengan A diiris B sama dengan A. Bila A diiris A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. A gabung B sama dengan B gabung A. A diiris B sama dengan B diiris A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. A digabung B digabung C sama dengan A digabung B sama dengan digabung C. Lalu A diiris B diiris C sama dengan A diiris B diiris C. Yang kesembilan ada hukum distributif. Ada A digabung B diiris C sama dengan A digabung B diiris A digabung C. Lalu A diiris B gabung C sama dengan A iris B digabung A iris C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. A diiris B dikomplementkan sama dengan A komplement gabung B komplement. Lalu bila A digabung B dikomplementkan sama dengan A komplement diiris B komplement. Dan yang terakhir ada hukum 0 atau 1. Bila himpunan kosong dikomplementkan akan menjadi himpunan semesta. Bila himpunan semesta dikomplementkan akan sama saja dengan himpunan kosong. Nah, selanjutnya ada prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identiti yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contoh di sini adalah dual dari A diiris B digabung A digabung B sama dengan A adalah A digabung B diiris A diiris B sama dengan A. Selanjutnya ada dualitas dari hukum-hukum aljabar. Yang pertama, hukum identitas. A digabung himpunan kosong sama dengan A, dualitasnya menjadi A diiris himpunan semesta sama dengan A. Yang kedua, hukum nul atau dominasi. A digabung himpunan A diiris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualitasnya menjadi A digabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. A digabung A komplement sama dengan himpunan semesta. Dualitasnya menjadi A diiris A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. A digabung A sama dengan A, dualnya menjadi A diiris A sama dengan A. Yang kelima, hukum penyerapan. A digabung A diiris B sama dengan A. Dualitasnya menjadi A diiris A digabung B sama dengan A. Hukum komutatif yang selanjutnya, A digabung B sama dengan B digabung A, dualitasnya menjadi A diiris B sama dengan B diiris A. Yang ketujuh, hukum asosiatif. Ada A digabung B gabung C sama dengan A digabung B digabung dengan C. Dualitasnya menjadi A diiris B iris C sama dengan A diiris B iris C. Yang kedelapan ada hukum distributif. A digabung B iris C sama dengan A digabung B diiris A gabung C. Dualitasnya menjadi A diiris B gabung C sama dengan A iris B digabung A iris C. Yang kesembilan, hukum De Morgan. A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Dualitasnya menjadi A iris B komplement sama dengan A komplement digabung B komplement. Yang terakhir, hukum 0 atau 1. Himpunan kosong dikomplementkan sama dengan sama dengan himpunan semesta, dualitasnya menjadi himpunan semesta dikomplementkan sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada prinsip inklusi-eksklusi. Prinsip inklusi-eksklusi ini adalah perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Diagram Venn-nya seperti ini, dan contohnya adalah berapa banyaknya anggota di dalam dua himpunan A dan B.
Misalkan kita mempunyai himpunan A 1, 2, 3, kardinalitas dari himpunan A 3. Lalu himpunan B-nya kita mempunyai 3, 4, 5, 6, kardinalitasnya adalah 4. A diiris B adalah 3. Kardinalitas dari A iris B adalah 1. A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kardinalitas dari A digabung B adalah 6. Jadi, kardinalitas dari A digabung B adalah kardinalitas dari A ditambah kardinalitas dari B dikurangi kardinalitas dari A iris B, sama dengan 3, 4, min 1. Jadi, hasilnya adalah 6. Yang selanjutnya adalah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian sehingga yang pertama ada A1 digabung A2 digabung AN sama dengan A, dan yang keduanya AI diiris AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contohnya di sini adalah himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka himpunan 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 5, 6 adalah partisi dari A. Nah, selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, pembuktian yang pertama itu bisa dengan diagram Venn. Kita buat dulu diagram Venn-nya yang A irisan B gabung C akan seperti ini. A irisan B gabung A irisan C akan menjadi seperti ini. Nah, karena diagram Venn memberikan area arsir yang sama, terbukti bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, buat selanjutnya ada pembuktian dengan tabel keanggotaan. Karena kita tadi punya 3 himpunan A, B, dan C, maka kita tulis di sini A, B, C. Lalu ada B gabung C, ada A irisan B gabung C, A irisan B, A irisan C, dan yang terakhirnya A irisan B gabung A irisan C. Satu di sini berarti X adalah elemen dari himpunan ini. 0 berarti X adalah bukan elemen dari himpunan ini. Nah, untuk mendapatkan 1 di gabungan, buat yang gabungan, itu kedua nilai himpunannya harus bernilai 1, atau salah satu dari kedua himpunannya bernilai 1. Contohnya, untuk B gabung C. B gabung C di sini 0 dengan 0 berarti akan bernilai 0. 0 dengan 1 akan bernilai 1, lalu yang di sini ada 1 dengan 1 akan bernilai 1. Nah, kalau untuk yang irisan, untuk menghasilkan 1, keduanya itu harus bernilai 1. Jika hanya salah satu atau keduanya 0, itu akan tetap bernilai 0. Nah, jadi kolomnya akan menjadi seperti, tabelnya akan menjadi seperti ini. Karena kolom A irisan B gabung C yang ini, dan kolom A irisan B gabung A irisan C yang ini sama, maka A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C itu terbukti. Buat selanjutnya, pembuktian menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Dimisalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Buktinya di sini, A irisan B gabung A irisan B komplement itu bisa menjadi sama dengan A irisan B gabung B komplement itu hukum distributif. Lalu sama dengan A irisan himpunan semesta itu hukum komplement. Lalu sama dengan A menjadi hukum identitas. Dan yang terakhir, pembuktian menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk buktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Dicontohkan di sini, misalkan A dan B himpunan, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Dibuktikan di bintang yang pertama, misalkan X anggota dari A. Karena A subset B gabung C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian,
X anggota dari B gabung C. Berdasarkan definisi operasi gabungan untuk X anggota dari B gabung C artinya X anggota B atau X anggota C. Nah, di bintang kedua, karena X anggota A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan anggota dari B. Jadi, dari bintang pertama yang ini dan bintang kedua yang ini, haruslah X anggota dari C, karena untuk semua X anggota dari A juga berlaku X anggota dari C, maka dapat disimpulkan A subset dari C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.